yang disebut oleh para ulama bahwa dalam Islam itu kan banyak ya dalam Al-Quran, man, siapa saja, barang siapa. Jadi individu kita penting ya. Maka dalam Islam itu jangan ikut-ikutan ya. Orang begini ikut ya. Orang ngomong ini ikut, jangan juga menyandarkan diri pada omongan orang. Aduh, kalau saya begini nanti apa ya kata orang? Aduh, kalau begini bagaimana tanggapan orang? Kita tidak akan dihisap berdasarkan omongan orang. Yang dihisap itu omongan kita. Mau 1001 orang memuji kita, tidak akan naik. Sederajat yang nggak bakal naik. Gara-gara pujian banyak orang itu. Kalau memang amal kita derajatnya A, dia nggak akan naik ke B gara-gara orang banyak memuji, enggak. Dia tidak akan turun juga gara-gara orang mengumpat kita. La tus'alu an ashabil jahim. Wala tus'alu an ashabil jahim. Dan engkau tidak akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang ashabul jahim, teman-teman api neraka ya. Kenapa dikatakan ashab? Yang namanya sahabat itu adalah sesuatu yang menempel. Jadi diibaratkan mereka itu adalah orang-orang yang karena dia tetap di neraka, maka dia seperti sahabat dengan api itu ya, jadi tetap gak bisa pisah dia. Nah, ini juga bagian dari prinsip Islam, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian ya. Wala tus'alu an ashabil jahim ya. Kita tidak ditanya tentang orang-orang sebelum kita. Tidak diminta pertanggungjawaban atas perbuatan orang-orang sebelum kita. Yang kita dimintai pertanggungjawaban adalah apa yang kita lakukan, bukan yang orang lain lakukan. Nabi SAW ada kesedihan ya. Nabi SAW itu kan hatinya lembut sekali. Ibaratnya Rasulullah SAW itu nangis kalau melihat ada orang yang mendengar dakwahnya tapi tidak mau ikut sama dia. Nangis SAW, sedih hatinya. Maka Allah berikan penghiburan di sini. Wala tus'alu an ashabil jahim. Tugasmu wahai Muhammad SAW menyampaikan. Adapun mengikuti menjadi umatmu itu adalah hidayah Allah. Jadi tidak usah membebani dirimu dengan apa yang kau lihat, saksikan. Ya kan di dalam suratul Kahfi juga ada ya, kan? Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Wahai Muhammad, kamu bisa jadi bersedih hati, merasa gundah gulana, sedih, resah karena melihat orang-orang yang mendengar Al-Quran ini tidak semuanya beriman. Jangan seperti itu. Dalam ayat yang lain, fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Jangan menyusahkan dirimu karena melihat kelakuan mereka. Nah, ini prinsip juga bagi kita ya, bapak-bapak, saudara-saudara. Kalau kita sudah menyampaikan ya, dengan cara yang memang diberikan tuntunannya dalam Islam, lalu kemudian ada orang, entah itu satu, entah itu sekelompok orang, entah itu kumpulan yang banyak, lalu mereka masih saja entah benci kepada Islam atau meremehkan syariat, nah, kita nggak ada urusan sama orang itu. Kita sudah sampaikan. La tus'alu an ashabil jahim. Jadi itu yang disebut oleh para ulama bahwa dalam Islam itu kan banyak ya dalam Al-Quran, man, siapa saja, barang siapa. Jadi individu kita penting ya. Maka dalam Islam itu jangan ikut-ikutan ya. Orang begini ikut ya. Orang ngomong ini ikut, jangan juga menyandarkan diri pada omongan orang. Aduh, kalau saya begini nanti apa ya kata orang? Aduh, kalau begini bagaimana tanggapan orang? Kita tidak akan dihisap berdasarkan omongan orang. Yang dihisap itu omongan kita.
Mau 1001 orang memuji kita, tidak akan naik. Sederajat yang nggak bakal naik gara-gara pujian banyak orang itu. Kalau memang amal kita derajatnya A, dia nggak akan naik ke B gara-gara orang banyak memuji, enggak. Dia tidak akan turun juga gara-gara orang mengumpat kita. La tus'alu an ashabil jahim. Jadi pertanggungjawaban individual itu penting. Karena itu masing-masing kita, bapak-bapak saudara ya, kita punya guru yang baik itu penting, tapi membangun kualitas pribadi kita itu jauh lebih penting. Bisa kita punya 1001 guru, hebat-hebat semuanya, tapi kita tidak meningkatkan iman dan amal, ilmu amal kita, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Kita punya 1 guru, tapi kita berusaha terus ya. 1 yang kita dengar, kita amalkan sedikit demi sedikit. Itu jauh lebih baik. Pindah dari pengajian ke pengajian, posting apa segala macam, begitu kita nih banyak nih. Hadir di pengajian, posting, begitu pulang ditanya, isinya apa tadi? Apa ya? Nggak tahu. Nggak ada artinya. Mari tingkatkan kualitas pribadi kita ya, tingkatkan sedikit-sedikit, tingkatkan. Karena itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Itu yang akan saya pertanggungjawabkan itu apa? Omongan saya, perbuatan saya, bukan omongan Anda, bukan perbuatan Anda. Ilmu saya, hati saya, begitu. Wala tus'alu an ashabil jahim. Tapi Bapak Saudara ya, kalau misalnya kita punya ini sekedar ini aja ya. Kalau kita punya perasaan kayak gundah, atau misalnya aduh apa ya kata orang kalau begini-gini, itu juga wajar ya. Tapi jangan diikuti ya, itu wajar. Artinya manusiawi. Jangankan kita, Rasulullah SAW saja beliau sampai diingatkan oleh Allah kan, fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat ya. Jangan bersedih hati, gundah karena melihat perbuatan-perbuatan mereka itu. Jadi terpengaruh dengan orang lain dalam arti ya, perasaan kita ikut terpengaruh karena situasi yang ada, itu normal. Tapi jangan kita ikuti. Harus kita kembali kepada prinsip, bagaimanapun yang akan dihisap nanti itu adalah saya dan apa yang saya lakukan. Kalau dalam hadis Rasul, laisa bainahu wa bainallah tarjuman. Jadi Allah sama kita dalam tanda kutip ya, hanya Allah yang tahu bagaimana bentuknya. Tidak ada penterjemah. Penterjemah itu perantara. Tengok kanan, tengok kiri, nggak bakal ada. Orang yang paling sayang sama kita pun, dia nanti akan sibuk dengan dirinya. Ya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yugnihi. Yugnihi itu memenuhi dirinya sehingga tidak ada ruang buat orang lain. Jadi urusan dia itu memenuhi dirinya, otaknya putar otak dia supaya selamat. Goyoh namanya kirang itu, istilahnya begitu. Dia putar otak bagaimana supaya selamat, sehingga tidak ada lagi waktu. Gak ada. Wasallam yang memikirkan orang lain, memikirkan kita sebagai umatnya. Dan bukan hanya di akhirat, di dunia juga. Tapi kalau kita nanti itu ya masing-masing.